narasumber. Baik, kami pun berbahagia karena Bapak ini penelpon pertama ya dari siaran perdana kita kali ini. Boleh saya tahu Bapak, Pak siapa Pak? Nama saya Nasri Sakamole. Oh, Pak Nasri, selamat siang Pak Nasri. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, saya menarik sekali perbincangan materi pada siang hari ini. Terima kasih. Yang berkaitan dengan matematika dalam sudut pandang agama. Iya. Saya langsung pada pertanyaan. Ada dua hal yang kami ingin tanyakan. Baik, silakan Pak Nasri. Yang pertama, kiat-kiat memotivasi siswa sehingga menjadikan matematika itu sebagai salah satu hal yang harus dipelajari karena masuk bagian dalam ajaran agama Islam. Kemudian yang kedua, keterkaitan antara pentingnya matematika dengan soal menghitung pahala. Saya kira di sana ada rumus yang juga menggunakan rumus matematika. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pertanyaan yang sangat menarik yang disampaikan oleh Bapak Nasri. Ada dua dan ini sangat menarik sekali untuk saya pribadi. Silakan Pak Aib, langsung dijawab saja. Oke, terima kasih Pak Nasri di Manado ya. Ada dua pertanyaan yang saya catat ini. Yang pertama mengenai kiat-kiat memotivasi siswa sebagai upaya untuk meningkatkan mempelajari siswa dalam mempelajari matematik ya. Saya kira kiat-kiat ini banyak ya. Setiap guru pasti memiliki kiat yang berbeda. Kiat yang berbeda. Tapi di dalam pemahaman saya kiat-kiat ini memang harus disesuaikan dengan kondisi siswa. Nanti saya juga ingin menyampaikan ketika kita menggunakan materi keagamaan untuk pembelajaran matematika ada beberapa persyaratan. Ada beberapa persyaratan yang termasuk diantaranya akan menjadi salah satu ukuran untuk menjadi kiat, menjadi kiat-kiat. Oke, Pak Nasir tunggu sebentar. Insya Allah nanti kita akan jelaskan di syarat-syarat untuk penggunaan itu. Baik. Tapi yang secara umum ingin saya sampaikan bahwa kiat-kiat ini diharapkan ini semua adalah kiat sebenarnya. Baik. Ini adalah semua kiat ya. Yang kedua, pentingnya matematik itu di dalam menghitung pahala. Oke. Ini pertanyaan yang sangat berat tapi cukup menarik juga. Kenapa? Di dalam Islam itu ada sebuah perhitungan yang secara logika itu nggak masuk akal sebenarnya. Baik. Di dalam perhitungan manapun nggak masuk akal. Tapi agama itu kan bukan hanya harus diterima oleh akal. Baik. Ya, tapi harus diterima oleh satu keyakinan yang benar. Misalkan seseorang yang melakukan amal jariah satu-satuan, Allah menjanjikan akan ia lipatkan kebaikan itu menjadi 700 kebaikan gitu ya. Di mana ada yang satu kegiatan, satu kebaikan dibalas dengan 700, hampir tidak ada ya. Kita menyimpan uang di bank saja 1 rupiah tidak akan menjadi 700 rupiah ya. Jadi 700 kali lipat gitu ya. 700 kali lipat. Jadi inilah sebuah pemahaman bahwa matematik sebenarnya ada di dalam agama, di dalam Islam pun sudah. Tapi ketika kita menemukan semacam itu, tingkat perhitungannya kadang-kadang yang tidak bisa diterima oleh akal, tapi hitungannya bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Sebab hal-hal yang kayak gini ini ada di dalam matematik nanti semacam perhitungan-perhitungan yang berlipat ganda, bunga, perhitungan bunga, jasa. Kita terlepas dari permasalahan bunga diterima dengan benar atau tidak. Pemahamannya kita tanda kutipkan dulu aja. Baik, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi karena kita harus jeda sejenak. Pemirsa, Diklat Jarak Jauh untuk Guru Madrasah akan segera kembali, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. 0800-140-3046 adalah line telepon bebas pulsa yang sudah bisa pemirsa hubungi dan langsung bertanya kepada Bapak Aib Firdaus. Seperti halnya tadi di segmen kedua ada Bapak Nasri yang berada di Manado mengajukan pertanyaan kepada Bapak Aib, dua hal ya. Pertanyaan kedua sudah dijawab dan sekarang adalah waktunya untuk Pak Aib
menjawab apa yang sudah dijanjikan tadi kepada Bapak Nasri. Pertanyaan yang pertama yaitu kiat-kiat apa nih yang bisa dilakukan agar lebih memotivasi siswa lebih mencintai matematika? Ya, silakan Pak. Saya tadi janji bahwa kiat-kiat ini secara umum memang hampir semua guru sudah melakukannya. Saya yakin betul rekan-rekan guru ini bukan tanpa bekal yang tidak memadai, apalagi guru matematik di madrasah pasti bekalnya juga sudah cukup memadai. Tapi ada beberapa upaya-upaya yang ingin saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini yang harus dilakukan oleh guru. Yang pertama, kita coba guru itu menyampaikan matematik itu sebagai bahan pembicaraan yang menarik. Baik. Tidak setiap pembelajaran itu harus langsung diawali dengan aktivitas yang sifatnya rutin. Ya. Jadi rutinitas itu mungkin kadang-kadang harus kita ubah sedikit. Yang saya pahami ketika mengobservasi teman-teman guru di lapangan, kadang-kadang guru langsung masuk kelas, apa yang dilakukan itu seolah-olah sudah terbaca. Kita sudah sama-sama tahu, pertama mengabsen siswa, lalu ada PR nggak? Iya, gitu betul sekali. Nah ini yang harus agak dirubah ya. Mungkin ke depan kita harus melakukan sebuah inovasi bahwa aktivitas kita tidak selalu harus diawali dengan aktivitas seperti itu gitu ya. Kita bisa menjadikan matematik itu menjadi pembicaraan yang menarik. Sebagai contoh begini, anak-anak, coba berapa orang di antara kalian yang pagi ini sudah melakukan kegiatan infak di jalan? Nah, itu kan, infak di jalan. Coba tolong dicek. Nah, mungkin kita sedang melakukan pembahasan materi statistika ya, ceritanya begitu. Ketika kita sedang membicarakan aspek statistika dan peluang, misalkan, anak-anak tidak langsung ditawari, statistika adalah ini, tidak. Tapi kita coba menggali. Berapa orang di antara kalian yang sudah melakukan infak hari ini di jalan sepanjang perjalanan dari rumah ke sini? Berapa uang yang diberikan oleh masing-masing kalian? Nah, gitu kan? Ini pertanyaannya sederhana sebenarnya. Pertanyaan sederhana. Nah, kira-kira berapa persen kalau dihitung di antara kalian yang hari ini melakukan infak? Berarti mereka akan dimulai dari permasalahan ya. Itu yang tadi kaitan dengan heuristik itu. Dia akan menemukan berapa persen sih. Dia akan mencari tahu siapa teman-teman yang melakukan infak, berapa rupiah yang diinfakkan. Nah, dengan cara itu, guru matematik bukan semata-mata ingin menyampaikan materi statistika tadi, tapi juga ingin menanamkan bahwa infak itu perlu. Betul. Gitu ya. Jadi ada upaya menanamkan aspek keagamaan yang lain yang menurut Al-Ghazali tadi adalah akidah, lalu sosial, jasmania, gitu ya. Itu sudah diterapkan di sana. Gitu. Yang kedua, guru juga harus melakukan asosiasi materi keagamaan dengan pelajaran matematika. Artinya gini, guru tidak mungkin bisa mengadopsi materi di pelajaran lain kalau dia sendiri tidak pernah ingin tahu, tidak berusaha tahu untuk mempelajari materi lain.